Cerita dimulai dengan orang yang bernama Yuwon yang sekarang sudah bersiap dengan tekniknya untuk menyerang seseorang. Sedangkan lawannya di sana berkata bahwa teknik yang akan dikeluarkan tidak berguna di hadapan dirinya yang sangat kuat. Orang itu di sana mencoba untuk menyerang ke arah Yuwon, namun sayang kekuatannya malah diserap oleh kegelapan milik Yuwon sendiri. Di sana orang itu langsung ketakutan. Ia berkata bahwa Yuwon benar-benar monster karena kekuatan yang sangat hebat tersebut. Dan di sana kekuatan milik Yuwon pun sudah bersiap untuk menyerang orang yang ada di hadapannya tersebut. Yuwon di sana langsung menyerang orang itu dengan teknik dan kekuatannya yang sangat besar. Orang itu di sana langsung mengeluarkan banyak darah dari mulutnya dan ia berkata bahwa keadaan sekarang benar-benar tidak masuk akal. Sedangkan Yuwon sendiri di sana berdiri di hadapan orang yang telah ia lubangi perutnya tersebut. Orang itu pun di sana langsung ambruk, sedangkan Yuwon di sana langsung menatap dari kejauhan. Dengan matanya yang dingin di sana ia berkata bahwa dirinya adalah Demon Killer dan teknik yang ia gunakan tadi adalah teknik Heavenly Demon milik leluhurnya. Ini adalah kelanjutan dari Mas Yun God ya guys ya. Buat yang nanya kenapa kok jadi beda judulnya Min, jadi itu tuh salah satu cara untuk menghadapi copyright guys, gitu kan ya guys ya. Jadi mohon dimaklum. Dan oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita lanjutkan cerita dari Demon Killer ya. Saat ini terlihat di tempat lain sudah banyak orang yang berkumpul karena istana demonik telah diserang oleh pasukan Blade Guard. Lord di sana memasang wajah kesal dan sekarang ia sudah bersiap untuk menghajar para anggota Blade Guard yang telah menyerang istana miliknya. Tiba-tiba di sana Lord pun terkejut karena di hadapannya muncul Lee Ha-meng yang keadaannya terlihat menyedihkan. Ketika melihat Lee Ha-meng di sana Lord langsung bertanya tentang ada di mana musuhnya karena sekarang ia akan menyerang musuhnya tersebut. Lee Ha-meng yang mendengar hal itu langsung menjawab sambil kesakitan. Di sana ia berkata bahwa musuhnya ada di perpustakaan dan sekarang musuhnya sedang bertarung melawan Yuwon. Lee Ha-meng pun di sana ambruk, lalu Great Guardian yang melihat hal itu langsung berlari untuk melihat keadaan Lee Ha-meng saat ini. Great Guardian pun di sana langsung lega karena ternyata Lee Ha-meng ini hanya pingsan akibat terkena luka yang tidak terlalu fatal. Tiba-tiba di sana Great Guardian terkejut karena Lord yang sekarang ada di hadapannya langsung buru-buru pergi ke perpustakaan untuk bertemu dengan para penyusup. Great Guardian yang melihat hal itu di sana langsung mencegat dirinya. Di sana Great Guardian berkata agar sekarang Lord menenangkan dirinya terlebih dahulu. Namun di sana Lord langsung murka. Ia berkata, mengapa sekarang Great Guardian menghalangi jalan dirinya untuk pergi ke arah sang penyusup. Great Guardian yang melihat Lord marah pun langsung berlutut. Di sana ia berkata bahwa dirinya minta maaf karena tadi telah bersikap lancang. Lalu di sana ia pun langsung melakukan telepati pada Lord. Di sana ia berkata bahwa Lord masih memiliki luka akibat pertarungan sebelumnya. Jadi sekarang dirinya lah yang akan mengurus para penyusup. Lord yang mendengar telepati itu pun di sana langsung berkata bahwa sekarang ia setuju dengan apa yang dikatakan oleh Great Guardian. Ternyata di sana Lord pun langsung menyuruh tetua keempat dan tetua ke-10 untuk menemani Great Guardian dalam melawan para penyusup nanti. Para tetua di sana langsung pergi dengan sangat cepat, sedangkan Lord di sana langsung memperhatikan mereka. Tiba-tiba di sana Lord pun terkejut ketika ia melihat ke arah Lee Ha-meng yang sedang terkapar lemas. Di sana ia terkejut dengan apa yang dibawa oleh Lee Ha-meng pada lengannya. Sedangkan Great Guardian sendiri saat ini sedang bergerak dengan sangat cepat agar bisa buru-buru menemui para penyusupnya. Sesaat setelah sampai di tempat yang ada penyusupnya, di sana Great Guardian pun langsung berhenti untuk melihat keadaan. Namun di sana tiba-tiba ia terkejut dengan apa yang sedang ia lihat di hadapannya saat ini. Di sana Great Guardian melihat kekuatan monster yang sangat kuat sedang merasuki seseorang. Dan ternyata saat ini Great Guardian sedang melihat Yuwon yang sedang bersiap untuk mengalahkan musuh dengan teknik miliknya. Bahkan di sana musuhnya langsung kehilangan kekuatan karena serangan Yuwon bisa menyerap tenaga yang ia keluarkan. Bukan hanya itu, di sana ia juga langsung berteriak karena tahu jika teknik milik Yuwon sangatlah luar biasa dan berbahaya. Great Guardian yang melihat teknik tersebut di sana langsung berkeringat dingin karena ia tahu jika teknik itu terlihat seperti teknik Heavenly Demon Sword. Sedangkan Yuwon sendiri di sana langsung menebas musuhnya dengan cepat menggunakan pedang mengerikan yang ia miliki. Musuhnya pun di sana tewas dan sekarang Yuwon memperhatikan musuhnya yang telah terkapar tersebut. Sedangkan Great Guardian di sana langsung terkejut karena Yuwon menggunakan pedang hitam yang sangat pekat. Dengan keringat dingin yang bercucuran, di sana Great Guardian berpikir bahwa pedang Yuwon ini mungkin adalah pedang Demonic Killer.
Sedangkan Yuwon sendiri di sana langsung menghilangkan pedangnya kembali dan pedang itu sekarang berubah menjadi bagian dari Yuwon sendiri. Tiba-tiba di sana Yuwon terkejut karena sekarang dirinya baru sadar jika seseorang sedang memperhatikannya. Yuwon pun di sana langsung melirik ke arah orang yang melihatnya, yang dimana orang yang sedang melihatnya ini adalah Great Guardian. Sambil menggertakkan giginya di sana Yuwon sedikit kesal karena tadi Great Guardian telah melihat kekuatan yang ia miliki. Tiba-tiba di sebelah Great Guardian muncul tetua keempat dan di sana ia bertanya tentang keadaan yang sedang terjadi saat ini. Tapi di sana ia langsung terkejut karena di hadapannya sekarang ada Yuwon yang telah berhasil mengalahkan orang dari klan Blade God. Sedangkan tetua ke-9 sendiri saat ini langsung datang pada Yuwon. Di sana ia bertanya tentang keadaan Yuwon saat ini dan Yuwon langsung menjawab bahwa ia baik-baik saja. Ketika mendengar hal itu di sana Great Guardian pun langsung turun dan ia mengatakan bahwa syukurlah sekarang Yuwon tidak kenapa-napa. Yuwon yang mendengar hal itu langsung berkata bahwa ia berterima kasih karena Great Guardian telah mengkhawatirkan dirinya. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba para prajurit kultus pun muncul secara berbondong-bondong. Dan di tengah mereka di sana ada Lord dan sekarang Lord langsung melihat keadaan yang terjadi. Yuwon yang melihat Lord di sana langsung menunduk dan langsung memberikan salam hormatnya pada Lord yang dimana Lord ini adalah ayahnya sendiri. Tiba-tiba di sana Yuwon kepikiran tentang Great Guardian yang melihat gerakannya tadi. Ia berpikir bahwa Great Guardian ini adalah orang yang sangat setia pada Lord. Dan sekarang dirinya bingung jika nanti Great Guardian bertanya tentang gerakan yang telah ia lakukan. Great Guardian pun di sana langsung melaporkan kejadian yang telah terjadi. Di sana ia mengatakan bahwa Yuwon telah berhasil mengalahkan orang dari klan Blade God. Lord yang mendengar hal itu di sana langsung terkejut karena ternyata Yuwon berhasil mengalahkan orang dari klan Blade God sendirian. Sambil menatap Yuwon di sana Lord berkata bahwa Yuwon ini harus diwaspadai karena dirinya sangatlah kuat dan bisa mengambil posisi Lord miliknya nanti. Setelah kejadian itu selesai, terlihat Lord pun sekarang pergi ke perpustakaan bawah tanah yang telah dimasuki oleh anggota Blade God. Lord di sana bertanya apakah para berdebah dari klan Blade God datang untuk mengincar sesuatu yang ada di ruang bawah tanah tersebut. Great Guardian yang mendengar hal itu di sana malah diam saja dan tidak menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Lord pada dirinya. Lord pun di sana langsung mengeluarkan aura mengerikannya dan di sana ia langsung berkata agar sekarang Great Guardian menjawab pertanyaan yang dirinya berikan tadi. Great Guardian yang mendengar hal itu pun di sana langsung mengangguk dan ia menjawab bahwa anggota Blade God memang mengincar tempat tersebut. Di sana Lord dan Great Guardian pun langsung berjalan dan menuju ke ruang bawah tanah perpustakaan dengan rasa kekesalan yang mendalam. Ketika melihat tempat tersebut, di sana Great Guardian langsung terkejut karena para anggota klan Blade God telah menghancurkan teknik yang ada di sana. Lord sendiri di sana kesal karena ternyata di kultus demonik ada tempat rahasia yang diketahui oleh musuhnya. Tapi yang membuat ia lebih kesal adalah karena ia yang merupakan seorang Lord tidak mengetahui tentang tempat rahasia tersebut. Sedangkan di tempat lain terlihat ada lengan yang telah diawetkan. Yuwon sendiri di sana memperhatikan lengan tersebut karena lengan itulah yang telah dicuri oleh para anggota Blade God. Bahkan Yuwon di sana ingat bahwa para anggota klan Blade God ini mengetahui tentang teknik Demon Sword yang seharusnya milik kultus. Sambil berdiri dan berpikir keras di sana Yuwon bertanya-tanya tentang tujuan sebenarnya dari para anggota klan Blade God Six Martial. Setelah kejadian itu selesai, kultus demonik pun langsung berguncang dan ketika para anggota demonik mencari musuh yang tersisa, mereka pun tidak menemukannya sama sekali. Scenes pun sekarang memperlihatkan tempat perjamuan kultus demonik untuk para pasukan Murim. Anggota Murim di sana mengobrol satu sama lain dan beberapa dari mereka mengatakan bahwa sekarang mereka harus sabar untuk membuktikan bahwa pasukan Murim tidak salah sama sekali. Bahkan wanita dari pasukan Murim pun langsung berkata agar sekarang mereka semua bersabar karena Lord sebentar lagi pasti akan membuat keputusan. Dua orang tadi pun langsung mengatakan bahwa mereka setuju dengan apa yang telah dikatakan oleh wanita bernama Jaegal tersebut. Jaegal sendiri di sana langsung berpikir bahwa sekarang dirinya baru ingat dengan keadaan yang telah terjadi pada dirinya. Di sana ia ingat bahwa dirinya pernah ditunjuk untuk menjadi perwakilan Murim. Namun di tengah perjalanan ia pun diserang oleh orang tak dikenal. Namun tiba-tiba Jaegal pun langsung berada di pasukan Murim kembali dan ia disugesti jika 4 orang dari Blade God menjadi pengawalnya. Jaegal yang mengingat semua itu di sana langsung berkata bahwa misi yang diberikan olehnya adalah misi rahasia yang hanya diketahui oleh 17 tetua klan dari aliansi Murim. Dan dengan wajah yang serius di sana Jaegal pun langsung berkata bahwa sekarang pasti ada pengkhianat sehingga rencana mereka diketahui oleh pasukan Blade God. Jaegal pun di sana langsung berpikir bahwa sekarang dirinya harus membuat aliansi berhasil. Tapi ia berpikir bahwa itu sulit karena pasukan Murim telah menyerang Yuwon. Sedangkan di tempat lain saat ini terlihat dokter demonik yang bernama Jungwo dan di sana ia sedang memeriksa seseorang. Para dokter lain pun di sana ikut memeriksa orang-orang yang telah terlibat dalam kejadian penyerangan kultus.
Sedangkan Junggo sendiri saat ini berpikir bahwa orang-orang yang terhipnotis ternyata tidak terjadi perubahan dan hanya membuat nadi mereka lemah saja. Saat Junggo sedang memeriksa banyak orang, tiba-tiba muncul anak buahnya yang langsung memanggil Junggo. Di sana orang itu mengatakan bahwa dirinya tidak menemukan racun atau zat aneh yang bisa membuat orang lain terhipnotis. Junggo sendiri di sana berkata bahwa dirinya mendapatkan tugas untuk memeriksa makanan dan minuman yang diduga mengandung zat untuk membuat hipnotis. Saat Junggo sedang berpikir, tiba-tiba Yuwon datang sehingga membuat setiap orang yang ada di sana langsung memberikan hormat pada dirinya yang merupakan putra mahkota. Jungwo yang merupakan dokter demonik pun di sana langsung ikut memberi hormat pada Yuwon yang sekarang ada di hadapan dirinya tersebut. Yuwon pun di sana langsung bertanya tentang hasil dari penelusuran saat ini. Namun Jungwo langsung menggelengkan kepalanya karena ia tidak mendapatkan hasil apapun. Di sana Jungwo mengatakan bahwa ia dan tim dokter tidak menemukan racun atau apapun yang ada di dalam makanan dan minuman. Yuwon yang mendengar hal itu di sana langsung terkejut. Di sana ia bingung karena bagaimana bisa tidak ada hal yang aneh di makanan atau minuman mereka. Yuwon di sana berpikir jika orang dari klan Blade God bisa menghipnotis dengan tepukan, maka dirinya pastilah sangat hebat dan bisa mengalahkan Gu Samsudin. Di sana Yuwon pun langsung berkata bahwa sekarang dirinya ingin melihat tempat yang diduga menjadi pemicu penyerangan terjadi. Jungwo pun di sana langsung berpikir bahwa Yuwon ini sangatlah keras kepala karena masih ingin melihat keadaan. Padahal ia dan timnya sendiri telah memeriksa semuanya. Yuwon pun di sana berjalan dan melihat keadaan tempat tersebut, dan di sana ia berpikir tentang apa yang bisa membuat orang terhipnotis. Tiba-tiba di sana Yuwon ingat dengan orang dari klan Blade God yang menggunakan hipnotis dengan menakwal teko yang ada di hadapan dirinya. Sambil memegang tekonya, di sana Yuwon berpikir mengapa si penghipnotis memukul benda tersebut. Tiba-tiba di sana Yuwon pun langsung terkejut karena ia tahu jika seseorang minum maka dirinya akan meletakkan bibir di cawan. Yuwon pun langsung memerintahkan Nano untuk menganalisis mangkuk kecil yang digunakan untuk minum. Sedangkan para dokter yang melihat Yuwon seperti itu di sana langsung berpikir tentang apa yang sedang dilakukan oleh Yuwon saat ini. Yuwon sendiri di sana malah menggerakkan mangkuk-mangkuk kecil itu dengan tangannya. Setelah selesai mengatur semua mangkuknya, di sana Yuwon pun langsung melihat ke arah pasukan murim yang sekarang sedang diam. Yuwon di sana bertanya pada mereka, apakah mereka ingat dengan tempat duduk mereka masing-masing. Ketika mereka menjawab ingat, Yuwon pun langsung memerintahkan mereka untuk duduk di tempatnya masing-masing. Jungwo yang melihat hal itu di sana kebingungan, sedangkan anak buahnya di sana langsung berkata tentang apa yang sedang dilakukan oleh Yuwon saat ini. Ternyata di sana orang-orang dari pasukan murim ini duduk di kursi yang cawannya menghadap ke bawah. Yuwon sendiri saat ini meminta agar Jungwo yang merupakan dokter mencicipi bagian bawah cawan yang ada di tangannya itu. Jungwo pun di sana langsung menuruti perintah Yuwon dan ia langsung mencoba merasakan tentang apa yang ada di bawah cawan tersebut. Ketika merasakan yang ada di bawah cawan tersebut, Yuwon pun langsung terkejut dengan apa yang dirinya rasakan. Di sana ia terkejut karena ternyata di dalam cawan itu ada rasa dari bunga opium, yang dimana bunga opium ini mirip seperti kucubung karena memiliki efek memabukkan. Jungwo di sana berkata bahwa para anggota Blade God kemungkinan menggunakan kucubung untuk menghipnotis orang lain. Namun di sana Jungwo terkejut karena bagaimana bisa Yuwon menemukan tentang kebenaran dari racun yang ada di sana. Sedangkan di istana Lord sendiri saat ini terlihat keadaan yang mulai sepi. Di dalam sana terlihat ruang latihan Lord yang mengeluarkan banyak asap akibat latihan yang digunakan oleh Lord sendiri. Setelah selesai di sana Lord pun langsung diberikan baju oleh para pelayan pribadi miliknya. Di sana para pelayan pun langsung memberikan hormat pada Lord. Mereka berkata bahwa Lord tadi telah bekerja keras, jadi mereka sangat senang. Sedangkan Lord sendiri saat ini sedang pergi ke ruang bawah tanah istana. Sambil memejamkan matanya, di sana Lord pun melakukan meditasi sambil memegang lengan yang telah terkena serangan dari Blade God pada zaman dahulu. Lord di sana langsung membayangkan tentang serangan yang telah menyerang pemilik lengan tersebut. Dengan matanya yang mengerikan, di sana Lord berkata bahwa serangan yang ia rasakan sekarang mirip dengan serangan orang yang telah menyerang dirinya. Lord pun di sana ingat dengan orang yang pernah menyerang dirinya ketika ia baru sampai di Zhejiang, dan orang ini berhasil melukai badan Lord dengan kekuatannya yang sangat kuat dan luar biasa. Namun di sana orang yang menyerang Lord langsung menatap dengan tatapan merendahkan, dan di sana ia berkata bahwa Lord sangatlah lemah dan bukan orang yang ia cari. Lord yang mengingat semua itu di sana langsung menggertakkan giginya. Ia berkata bahwa berani sekali orang tersebut merendahkan dirinya.
Saat ia sedang memikirkan semua itu, tiba-tiba di belakangnya ada orang yang datang pada Lord. Dan ternyata orang itu adalah Great Guardian. Ketika mendengar bahwa itu adalah Great Guardian, Lord pun langsung memerintahkan dirinya untuk menunggu di ruangan Lord sendiri. Setelah selesai, mereka berdua pun saat ini berada di ruangan Lord. Dan sekarang Great Guardian sedang menjelaskan tentang kejadian yang terjadi. Great Guardian pun di sana berkata bahwa teko yang berisi air rebusan kucubung telah ia buang agar tidak ada orang yang bisa mengetahui tentang racun penghipnotisnya. Sambil berlutut di sana, Great Guardian mengatakan bahwa sekarang dirinya telah membersihkan dan menghancurkan semua teko yang mengandung racun. Lord yang mendengar hal itu di sana langsung tersenyum. Ia berkata bahwa dirinya telah menemukan racun. Jadi ia berniat untuk menghilangkan bukti agar bisa memimpin aliansi antara kultus dan pasukan murim. Great Guardian di sana diam saja dan terus mendengarkan perkataan yang diucapkan oleh Lord pada dirinya. Lord pun sekarang memerintahkan Great Guardian agar sekarang ia dan para Demonic Doctor untuk menghentikan penyelidikan yang terjadi. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba mereka terkejut karena Demonic Doctor atau Jungwo telah datang untuk menemui mereka. Lord yang mendengar hal itu di sana langsung berkata bahwa keadaan sekarang benar-benar tepat waktu dan sekarang ia menyuruh Jungwo untuk masuk. Ketika masuk, Jungwo pun langsung memberikan hormat pada Lord yang merupakan seorang pemimpin tertinggi di kultus iblis. Lord sendiri di sana langsung bertanya tentang hasil penyelidikan yang telah dilakukan oleh Jungwo sebagai Demonic Doctor. Jungwo yang mendengar hal itu di sana langsung berkata bahwa sekarang ia dan Yuwon telah menemukan penyebab hipnotis yang terjadi. Lord yang mendengar hal itu di sana langsung terkejut karena bagaimana bisa bukti yang telah ia buang sekarang terungkap oleh Jungwo. Di sana Jungwo memberitahu bahwa barang bukti untuk racun yang terjadi adalah sebuah cawan yang sekarang ia bawa. Jungwo di sana menjelaskan obat halusinasi itu disebarkan menggunakan serbuk kucubung yang tersimpan dalam piring kecil atau cawan tersebut. Great Guardian yang mendengar hal itu langsung terkejut karena ternyata racun untuk menghipnotis juga tersimpan dalam cawannya. Lord sendiri di sana langsung berkeringat dingin. Ia berpikir bahwa seharusnya ia beritahu Demonic Doctor tentang rencana yang telah ia miliki. Jungwo sendiri di sana langsung memberitahu bahwa orang yang menemukan racun di cawan adalah Yuwon. Ketika mendengar bahwa yang menemukannya adalah Yuwon, di sana Lord langsung kesal karena sekarang rencananya gagal akibat ulah dari Yuwon. Jungwo sendiri di sana menjelaskan bahwa hipnotis terjadi karena beberapa orang mengkonsumsi kucubung yang terdapat pada cawannya. Namun Jungwo bingung karena ternyata jumlah obat yang ada di cawannya masih kurang untuk membuat efek hipnotis. Ketika mendengar penjelasan dari Jungwo, Lord pun langsung memanggil Great Guardian yang sekarang ada di hadapan dirinya. Great Guardian yang mendengar hal itu langsung menunduk sehingga membuat Jungwo yang melihatnya langsung terkejut. Lord sendiri di sana langsung berkata bahwa sekarang dirinya menyuruh Great Guardian untuk membebaskan semua tawanan yang ia tahan. Dan bahkan ia juga menyuruh Great Guardian untuk menghentikan penyelidikan yang dilakukan oleh Yuwon saat ini. Jungwo yang mendengar hal itu di sana langsung menghela nafasnya. Ia berpikir bahwa ternyata keadaan saat ini adalah karena ulah dari Lord sendiri. Sedangkan di dapur kultus iblis terlihat Yuwon yang bingung karena sekarang dirinya disuruh untuk menghentikan penyelidikan yang terjadi. Namun Great Guardian pun langsung menjelaskan bahwa Lord sudah merencanakan tentang racunnya agar ia bisa memimpin aliansi yang terjadi. Yuwon yang mendengar hal itu di sana langsung berpikir bahwa Lord ini mungkin kurang pandai dalam merencanakan sesuatu. Yuwon di sana bertanya apakah Great Guardian merencanakan semuanya dari awal. Di sana Yuwon bertanya apakah Great Guardian ini membuang semua botol yang mengandung racun. Great Guardian pun langsung menjawab bahwa itu benar. Tapi Yuwon di sana langsung menjelaskan bahwa yang dilakukan oleh Great Guardian itu adalah tidak bagus karena jika dirinya, maka dirinya tidak akan membuang semua botol tersebut. Sambil memperhatikan teko atau botolnya itu, di sana Yuwon berkata bahwa seharusnya Great Guardian menyimpan beberapa teko agar bisa dianalisis tentang racun dan hipnotisnya. Setelah mengatakan semua itu, Yuwon pun langsung pergi meninggalkan Great Guardian yang sedang diam. Great Guardian di sana memperhatikan punggung Yuwon. Ia berpikir bahwa Yuwon ini sangat hebat dan di masa depan nanti pasti akan menjadi mengerikan. Sedangkan saat ini terlihat pasukan murim yang sedang mengobrol satu sama lain di sebuah tempat. Orang-orang dari pasukan murim di sana senang karena semuanya telah selesai dan tidak ada kesalahpahaman lagi. Sedangkan salah satu ketua murim di sana mengatakan bahwa kultus iblis sekarang tidak punya alasan untuk menahan mereka. Rekannya pun di sana mengatakan bahwa apa yang dikatakan tadi adalah benar. Jadi sekarang kultus demonik harus beraliansi dengan pasukan murim. Namun Jaegal di sana bingung karena seharusnya sekarang kultus iblis bisa membuat pasukan murim lemah dengan kejadian yang terjadi. Di sana ia pun ingat bahwa semua ini adalah karena Yuwon yang berhasil menghentikan serangan Blade God dan juga menemukan racun yang membuat orang terhipnotis.
Sambil menatap langit, di sana Jaegal berkata bahwa Yuwon ini adalah orang yang hebat dan suatu saat nanti ia akan membayar hutang budi miliknya. 3 hari kemudian, aliansi kultus iblis dan pasukan murim pun disebarluaskan. Namun hasilnya banyak orang yang kesal karena aliansi tersebut. Tapi tetap saja, aliansi tetap berjalan dan sekarang para tetua dari pasukan murim sedang berada di depan Lord untuk mengucapkan perpisahan. Jaegal pun di sana mengatakan bahwa sekarang ia dan pasukan murim akan pulang karena memiliki sebuah urusan yang mendadak. Tetua lain dari pasukan murim pun di sana langsung berpikir bahwa sekarang di pasukannya ada pengkhianat, jadi mereka harus menemukan pengkhianat tersebut. Tiba-tiba di sana Jaegal pun langsung memberikan sebuah kertas undangan untuk kompetisi murim. Ketika melihat hal itu, Lord pun langsung tersenyum. Ia berkata bahwa sekarang dirinya telah beraliansi, jadi pasti ia akan menerima undangan tersebut. Jaegal yang mendengar hal itu di sana langsung berterima kasih karena Lord mau menerima undangan yang ia berikan. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba Great Guardian datang dan ia mengatakan bahwa sekarang Lord harus mengumumkan tentang aliansi dan juga perang yang akan terjadi. Karena mendengar hal itu, di sana pasukan murim pun langsung berkata bahwa sekarang mereka akan pergi karena Lord juga sibuk dengan urusan yang ia miliki. Mereka semua pun pergi dan sekarang Lord diam saja di singgasana istana miliknya. Lord di sana berpikir bahwa sekarang dirinya tidak bisa bersantai karena ia belum tahu tentang siapa saja orang yang menyusup dari klan Blade God. Di siang hari setelah kejadian itu, Shin's pun sekarang memperlihatkan tempat klan ilusi. Di dalam tempat tersebut ada Hyeobong dan Hyeobong sedang kesal karena tadi ia tidak dengar pengumuman tentang Yuwon yang diangkat menjadi putra mahkota. Go Hangchul pun di sana langsung mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Hyeobong benar. Di sana ia berkata bahwa sekarang ada yang tidak beres. Sama Cak pun di sana mengatakan bahwa seharusnya Yuwon dibahas ketika pengumuman, namun anehnya hal itu tidak ada, bahkan tidak dibahas sedikit pun. Hwan yang mendengar hal itu di sana langsung bertanya apakah Lord sekarang sedang berubah pikiran dan membuat Yuwon menjadi orang biasa lagi. Baik yang mendengar hal itu di sana langsung menjawab bahwa hal itu harusnya tidak boleh terjadi karena ucapan Lord seharusnya sakral dan tidak bisa dibolak-balik begitu saja. Hwan yang mendengar hal itu langsung menjawab bahwa seharusnya Lord bisa melakukannya kecuali jika ada perlawanan dari 6 klan utama. Yuwon yang mendengar hal itu langsung bertanya apakah Lord bisa merubah pikirannya asalkan 6 klan utama setuju. Ketika melihat Yuwon seperti itu, Hwan Yi langsung terkejut karena Yuwon santai saja dan tidak terkejut. Di sana Hwan Yi pun mengatakan bahwa sekarang dirinya akan memberitahu tentang sesuatu pada Yuwon. Di sana Hwan Yi mengatakan bahwa tempat klan Wise yang ketuanya telah dibunuh oleh Yuwon sekarang kosong. Ketika mendengar hal itu, Yuwon langsung terkejut. Ia bertanya apakah para anggota klan Wise sekarang bergabung dengan klan lainnya. Ketika mendengar hal itu, Hwan Yi pun langsung menjawab bahwa apa yang dikatakan oleh Yuwon adalah setengah benar dan setengah salah. Dan Yuwon di sana langsung terkejut karena saat ini para prajurit klan Wise dipindahkan ke istana Lord. Di sana Hwan Yi menjelaskan bahwa setengah dari klan Wise dipindahkan ke klan Sword dan setengah lagi dipindahkan ke dalam klan Blade. Sama Cak yang mendengar hal itu langsung kesal. Ia berkata bahwa seharusnya klan Wise dipindahkan ke Yuwon yang telah mengalahkan ketuanya. Namun Yuwon pun langsung menjawab bahwa itu adalah hal yang wajar karena sekarang Lord sedang melakukan penyetaraan. Sama Cak yang mendengar hal itu di sana langsung terkejut karena ia bingung dengan apa yang dikatakan oleh Yuwon barusan. Yuwon pun di sana mengatakan bahwa hal itu dilakukan oleh Lord untuk menyeimbangkan kekuatan. Dan di sana Yuwon menjelaskan bahwa sekarang Lord sedang membuat ia berperang melawan klan yang tersisa. Dan cerita pun bersambung aja. Akan terjadi perang besar-besaran dan bakal bantai-bantai banzai. Kira-kira bakalan gimana nih guys menurut kalian perangnya? Coba komen di bawah. Dan untuk pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini ialah agar kita siap untuk berperang lah guys ya. Perang sama diri sendiri atau orang ya kan ya. Saya 100 alur cerita, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.